Kalau kita punya apa saja sampai orang kaya sekalipun, kalau nggak ada kesehatan, segalanya yang kekayaan bermiliar-miliar, gedung-gedung, nggak ada rasanya. Kesehatan bukanlah segalanya. Ya. Slide. Tapi tanpa kesehatan, segalanya yang ada tak ada nikmat. Betul ya? Jadi apapun yang kita capai, apapun yang kita punyai, kalau tanpa kesehatan, segalanya tak ada nikmatnya. Slide selanjutnya. Dr. Oppenheimer mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Tadi itu kesehatan itu bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya itu nothing, nggak ada artinya. Sebentar balik lagi. You age as you old as old as your vascular. Jadi Anda itu setua pembuluh darah Anda. Kalau Anda bisa memelihara pembuluh darah Anda, maka umur, penampaan dan lain-lain itu akan terjamin. Sebab umur itu ada 3 ukuran, yaitu kronologis, psikologis, dan biologis. Kronologis yang kita tiap tahun rayakan ya, panjang umurnya, padahal malah pendek umurnya, berkurang umurnya. Psikologis dan biologis. Psikologis itu adalah sikap kita menghadapi sesuatu. Kalau ini kelihatannya ria, gembira, dan lebih positif. Biologis adalah yang kita urus dengan noni. Betul? Kita urus dengan noni. Jadi noni adalah satu zat yang bisa menghantarkan pembuluh darah kita lebih baik, ya, sehingga nanti penampilan lebih baik. Slide selanjutnya. Bila ingin umur panjang, peliharalah pembuluh darah Anda. Peliharalah pembuluh darah Anda. Ya. Slide selanjutnya. Ini mengenai orang-orang yang ini increasing worldwide prevalence stroke and coronary artery disease kurang dari 50 tahun. Dulu dikatakan sebelum tahun 2000 ya, sebelum tahun 2000 itu yang kena penyakit jantung koroner dan stroke itu umur 50 tahun ke atas. Betul? Betul? Tapi sekarang gimana? Anak muda ini buktinya. Ya, orang yang myocardial infarct sama ischemic stroke itu meningkat sekali dari tahun 2010 ke 2015. Meningkat sekali. Ya, belum lagi 2015 ke 2020 misalnya. Nanti kita hitung akan meningkat lagi cepat. Makanya kenapa demikian? Karena perubahan dunia demikian hebatnya, sehingga polusi yang terjadi itu akan meningkat. Ini buktinya, myocardial infarct menaiknya 32,7%, ischemic stroke meningkatnya 31,6%. Mungkin tahun 2020 lebih tinggi lagi. Ya Bu ya? Ya. Slide selanjutnya. Ini saya kira data lama ini. Rusia menyatakan bahwa ini paling banyak penyakit jantung koroner dan stroke. Slide selanjutnya. Nah ini adalah kejadian kematian oleh karena penyakit jantung koroner. Ya, ini di Indonesia orang itu 25 orang dari 1000 pria itu meninggal oleh karena jantung koroner dan stroke. Kalau kita mendengar tetangga kita meninggal, pasti 2 itu. Kalau enggak stroke ya penyakit jantung koroner. Itu aja ya. Dikatakan 25 per 1000 orang. Itu 1 dari 5 orang
Kita lihat orang Jepang itu hanya sekitar 5 dari 1000 orang. Apa artinya? Ini di sini ini kadar kolesterolnya, di sini kadar kolesterol bangsa kita itu rata-rata di atas 250 ya. Nah inilah yang menyebabkan kenapa kita kematian oleh karena jantung koroner dan stroke itu sangat tinggi. Di Jepang hanya 5. Apa artinya ini? Artinya ya kehidupan sehari-hari makan ikan, orang Jepang makan ikan, kolesterolnya akan rendah. Bapak Ibu sekalian, kalau mau kolesterolnya rendah, makan ikan, tinggalkan daging merah, pasti akan lebih baik. Ya. Kalau protein putih di orang Jepang, ya. Slide selanjutnya. Hubungan kolesterol, penyakit jantung koroner dan stroke. BJK merupakan penyebab kematian nomor 1, stroke penyebab kematian nomor 2. Dapat terjadi akibat arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Arteriosklerosis ini adalah kolesterol bertumpuk pada dinding pembuluh darah arteri. Di mana menumpuknya? Di pembuluh darah jantung atau di pembuluh darah otak. Itu kolesterol itu nempel di situ. Kenapa bisa nempel? Itu karena pengaruh dari radikal bebas. Kita lihat sekarang. Ya ada pointer. Ya. Sudah, Mbak. Berfungsi. Alhamdulillah. Saya punya gambar. Ya, jadi bertumpuk di kolesterol menumpuk di pembuluh darah. Slide selanjutnya. Ini loh, ya. Jadi akibatnya ini menumpuk di sini, menempel, membentuk gumplak, ya. Ini di usia 40-50 tahun sekarang enggak, di sini 20-30 sudah plak. Kenapa terjadi penumpukan kolesterol di sini? Oleh karena satu kolesterol, kedua adalah radikal bebas. Radikal bebas. Nanti kita akan lihat ya. Slide selanjutnya. Ini contohnya. Ini pembuluh darah dipotong. Ini adalah butir-butir kolesterol. Ya. Yang kuning-kuning ini. Ini adalah radikal bebas. Akibatnya apa? Kalau radikal bebas itu mengikat kolesterol, maka kolesterol ini bisa menerobos daripada endotel ini, lapisan ini, dan masuk ke dalam di bawah endotel ini dan menyebabkan timbulnya plak-plak arteriosklerosis. Juga bisa pada makrofag ini masuk di dalam makrofag, dan makrofag akan mengadakan reaksi di sini dan ini menyebabkan pembentukan plak-plak arteriosklerosis. Kita lihat slide. Sumber radikal bebas, dan radikal bebas apa yang menyebabkan ini? Adalah satu, rokok, jelas rokok. Kedua, polusi udara. Polusi udara di Jakarta sudah luar biasa jeleknya, ya. Sangat jelek sekali, sampai 250 ppm, ya, di mana rata-rata yang diperkenankan hanya 25 ppm, 200 ppm. Di daerah-daerah tertentu sampai 300. Itu di daerah mana? Di Cibubur. Malah
Cibubur. Ya, di daerah Cibubur, di daerah Ciputat. Ya, itu pada malam hari, pada waktu jam 3, maka udara kotor itu akan turun ke bawah, ya oleh karena mendung ya, dan itu akan menyebabkan polusi udara. Jadi sangat berbahaya sekali. Kemudian yang hebat lagi adalah radiasi telepon seluler, komputer, TV, stasiun pemancar. Ini luar biasa. Akhir-akhir ini luar biasa, ya. Jadi banyak ibu-ibu stroke, banyak ibu-ibu macam-macam. Apa itu sakit kepala, vertigo, oleh karena suka ngelonin HP dikelonin aja. Ya ini nih, harus ibu harus memakai handphone itu berjarak dari tubuh paling tidak 1 meter atau 1 meter lebih. Nggak ada. Ini ya. Makanya dipakai pada waktu tertentu saja. Jangan terlalu banyak. Ya. Ini pengawet makanan, pembersih rumah tangga, pestisida, herbisida, dan ini juga bisa mencapai kamar oleh karena ini pemakaian semprotan nyamuk. Jadi saya ingatkan lagi, radiasi telepon seluler ini sangat berbahaya sekali, terutama pada anak-anak kecil yang diberi HP ya untuk supaya gak rewel, dikasih HP lah itu di depan mata ada ya. Jadi luar biasa ini hal ini kayak begini nih, itu bisa dihindari dengan pemakaian Morinda bangsanya gitu, itu untuk menekan kondisi radikal bebas yang ada. Ya betul ya, jadi ingat yang pertama rokok, yang kedua polusi udara, yang ketiga radiasi telepon seluler. 1, 2, 3 ini sangat berbahaya sekali akhir-akhir ini. Betul? Ya. Slide selanjutnya. Ini asap rokok, polusi elektromagnetik, polusi udara, polusi dari badan bumi, bahaya kombinasi radikal bebas dan kolesterol. Jadi kolesterol itu tidak akan melengket di pembuluh darah kalau tidak ketemu dengan radikal bebas. Ingat, kolesterol tidak akan membuat plak kalau tidak ketemu dengan radikal bebas. Ya. Ibu bisa aja kolesterolnya tinggi di daerah-daerah daerah-daerah ya Sumatera bangsanya gitu, yang makannya kambing aja, memang kolesterolnya tinggi, tapi tidak kena radikal bebas, baik. Tapi kalau kita hidup di perkotaan kayak Jakarta, punya kolesterol segini ya, kalau kena radikal bebas pasti akan terjadi itu ya, plak-plak itu. Selanjutnya, akibat radikal bebas, butir kolesterol jadi lebih berat dan menempel di pembuluh darah kalau ketemu radikal bebas. Ya Bu ya. Jadi yang penting adalah 1, kolesterol diturunkan, 2, radikal bebas dihindari dan diturunkan. Ya, slide selanjutnya. Ini contohnya ya, ini tadi itu permulaan, jadi ini yang abu-abu ini radikal bebas, ini adalah butir kolesterol ya. Kalau kena radikal bebas dia nempel dan seperti tadi itu urusannya ya. Slide selanjutnya. Nah, ini loh bentuknya, bentuk. Ini pembuluh darah, ini endotel, yes. Ini kapsul penutupnya tipis ini. Nah, kayak begini ini sudah kayak ini berbahaya Bu. Slide selanjutnya. Kalau terjadi bocor kayak begini, maka menurut
ini akan menimbulkan trombus. Ya, trombus ini darah ya, darah mengalir ini. Trombus ini sudah menyebabkan nyeri dada, ya. Kalau apalagi kalau selanjutnya, nah ini adalah plak yang pecah dan sumbatan total serangan jantung serta 25% kasus pemberitahuan pertama dan terakhir. 25% pemberitahuan pertama dan terakhir. Stroke ataupun penyakit jantung koroner. Jadi nggak diberitahu apa-apa. Ya itu 25%. 75% diberitahu dengan cara pecahnya plak. Untuk dulu slide seperti ini. Kemudian pelan-pelan, sakit dada nggak enak, seperti masuk angin, seperti ya angin duduk, seperti masuk angin, minta dikerokin, ya ada yang selamat, ada yang bablas. Itu hanya di luar 25%, 25% nggak diberitahu, ya nggak diberitahu ya sudah. Ya waktu itu saya banyak mengalami. Selanjutnya, tempat nyeri dada gangguan jantung di belakang tulang dada sini. Ya, ini adalah yang terbanyak di daerah ulu hati. Di Indonesia itu di sini banyak, di daerah ulu hati, ya. Dan ini bisa juga sampai menjalar ke punggung, ya, ada menjalar ke rahang. Ya. Sakit mah, hati-hati. Apa bedanya sakit mah dan sakit jantung? Sulit bedain. Kalau pada sakit mah, ini nyeri ini, dikasih makan hilang. Tapi kalau dikasih makan nggak hilang, itu sakit jantung. Makanya dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan jantung. Ya. Satu, kedua, kalau sakit mah nadinya itu tidak akan meninggi. Kalau di sini nadinya meninggi sekitar 90 sampai 100 per menit atau melambat kurang dari 50 per menit. Kalau ada sakit mah, orangnya sama-sama keringetan, sama-sama lemes, ya. Kita cek, kalau nadinya lebih dari 90, maka ini sakit jantung. Kalau nadinya kurang dari 50, ini sakit jantung. Ya, jadi bukan sakit mah. Ya, ini ya. Semuanya di Indonesia hampir 70% lebih sakitnya di sini. Kalau di barat ini di nyeri dada menjalar ke lengan kiri, itu yang terbanyak. Tapi di Indonesia yang terbanyak seperti ini. Slide selanjutnya. Nah, most heart attack arise from smaller stenosis. Jadi plak-plak yang suka pecah tadi ya, itu yang kecil-kecil yang hampir 68% pada pasien. Ya, plaknya kecil, suka pecah dan menyebabkan serangan jantung ataupun serangan stroke. Serangan stroke kalau plaknya ada di daerah pembuluh darah leher dan kepala. Ya, ya, jarang yang plak besar itu pecah malah, itu jarang. Slide selanjutnya, yang berisiko punya plak yaitu tinggi kolesterol total, HDL-nya rendah. Tinggi kolesterol, HDL-nya rendah. HDL ini adalah macam kereta sampah, ya. Kalau kita punya kereta sampah banyak, maka kolesterolnya itu sangat mungkin tidak akan meninggi. LHDL ini adalah yang dihadiahkan orang tua ke kita, ya. Kita nggak bisa minta HDL. HDL saya kok
saya ditinggikan sekitar 40, nggak bisa. Itu diturunkan dari orang tua ke kita. Kemudian perokok berat, jelas perokok berat. Pria lebih dari 40 tahun, mungkin sekarang diturunkan 30 tahun. Kalau wanita rata-rata di atas 45 tahun, di mana sudah terjadi gangguan hormonal, hipertensi, stres kronik, merokok, dan riwayat keluarga positif untuk penyakit jantung dan stroke. Kalau di atas kita, orang tua kita ada yang kena jantung atau kena stroke, maka kita harus mulai hati-hati. Kalau ada sakit mah, bilang orang tua kita ada yang sakit jantung, orang tua kita tidak ada yang sakit jantung, itu aman. Jadi di poliklinik itu harus ditanyain riwayat keluarga itu positif untuk penyakit jantung koroner dan stroke atau tidak. Ya. Slide selanjutnya. Ini adalah modernisasi, terus apa akibatnya? Akibatnya ya ya ini. Coba. Ini daerah mana ini? Daerah Senen. Kayak gini nih polusinya gimana? 300 ppm kira-kira. Kalau begini 300 ppm. Padahal yang diperkenankan hanya 25 ppm. Ya. Nah ini naik kereta, tapi gak naik kereta malah di atasnya. Ini sekarang pemandangan ini sudah nggak ada ya. Iya, nggak ada lagi sekarang. Baik, kalau pakai pesawat enak kan. Ya, slide selanjutnya. Modernisasi dan westernisasi. Waduh. Nah, westernisasi yuk. Sebentar, ini anak ini baru naik kelas, hadiahnya ke mall. Ya, pada waktu puasa ke mall, ya, katanya puasa waduh enak di mall dingin, ini ngadem ya. Ke mallnya sih nggak apa-apa, tapi makanan ini kurang bagus. Ya oleh karena kolesterolnya pasti akan tinggi, ya. Ya oleh karena apa? Oleh karena makanan ini semua dimasak dengan temperatur tinggi, sehingga rantai kolesterolnya dan rantai karbohidratnya lebih tinggi, hingga pemecahan daripada bahan-bahan itu menjadi sulit, sehingga tubuh itu kehabisan enzim untuk memecahkan makanan seperti ini. Ya. Jadi modernisasi dan westernisasi yang menyebabkan kita ini. Ayolah, silakan kalau anaknya nilainya bagus, gak usah ke mall gitu. Udahlah di rumah aja atau di mana tempat wisata ya. Kalau usah ya. Slide selanjutnya. Ini adalah Mbak Sofi. Ya. Ini namanya Sofina, tapi setelah pindah ke kota Sofi dulu. Gak mau dipanggil Sofina ya. Ini soft drink mania. Kalau dia belanja ini mesti nyatutin 1, 2. Apa akibatnya? Akibatnya ini selanjutnya. Loh ini loh, menurut Dr. Ekawati 2 botol seperti 2 botol ini menjadi diabetes kayak gini. Ya, dalam waktu 2 tahun. Ya. Jadi jangan suka makan botolan, rasanya soft drink itu, ya. Dalam 2 tahun bisa menyebabkan timbulnya diabetes, dan diabetes adalah teman dekat dengan penyakit jantung koroner dan stroke. Itu, ya. Tuh ya, slide selanjutnya. Ini lagi. Ini orang sekarang ini homo deviansis tidak aktif, ya toh, diduduk
sibuk aja makan banyak gula dan lemak, ya oleh karena di depan TV dia harus banyak makanan gitu ya. Banyak radikal bebas. Dari mana radikal bebasnya ini? Dari TV-nya, dari TV-nya ini. Ya, jangan terlalu dekat dengan TV gitu. Dan banyak diantaranya kena stroke dan penyakit jantung koroner. Homo sapiensis 2019. Nongkrong di depan TV ya. Slide selanjutnya. Sekarang stres. Stres kronik ini juga menyebabkan penyakit jantung koroner. Ya, dibedakan dengan takut, obatnya jelas. Masa depan kesehatan rumah tangga ini biasanya nggak jelas ya, stres kronik ya. Ini penyebabnya. Masa depan kesehatan rumah tangga merusak kesehatan oleh karena hormon adrenalin meningkat dan menyebabkan pembuluh darah mengejang dan menyempit. Adrenalin tinggi menurunkan imunitas dan stres perlu, tetapi tidak terus menerus. Stres itu perlu tuh, ya. Kalau nggak stres nggak dibayar. Loh iya. Kalau nggak stres nggak dibayar. Tapi stres sedikit perlu, ya. Selanjutnya. Inilah Hamilton score dari stress on 45 years old, marriage problem, jadi masalah perkawinan ini paling tinggi 55, death of spouse ya, apa itu pasangannya meninggal itu sekitar 50, retirement atau pensiun itu 48, financial program 46, health program 46. Jadi yang paling tinggi adalah marriage problem dan death of spouse. Ingat bubur panas. Apa bubur panas? Kalau ada stres, maka yang kita makan bubur panas ya, kita makan pinggir atau tengah? Pinggir. Kenapa? Cari yang dingin. Ya, nanti dengan berlalunya waktu yang panas itu akan dingin. Jadi ingat bubur panas. Loh, iya kan? Gampang ya. Jadi tidak usah semua masalah diselesaikan hari itu, hari besok pun akan bisa diselesaikan ya. Kalau nggak bisa selesaikan yang dingin dulu, yang paling gampang ya. Setuju? Ya. Slide selanjutnya. Faktor risiko penyakit kardiovaskular tidak dapat dimodifikasi adalah riwayat keluarga, tidak bisa apa-apai, umur dan jenis kelamin. Ya, yang tidak dapat dimodifikasi. Slide selanjutnya. Yang dapat dimodifikasi seperti banyak. Dislipidemia, kolesterol yang tinggi tadi, tekanan darah tinggi, ya. Dislipidemia itu LDL kolesterol tinggi, HDL kolesterol rendah, triglycerida tinggi. Ini bisa diturunkan. Tekanan darah tinggi bisa diturunkan, merokok bisa di stop, kencing manis bisa diobati, kegemukan, kurang olahraga dan alkohol bisa semuanya diperbaiki. Tapi ini faktor risiko berat adanya penyakit jantung koroner. Ya, slide selanjutnya. Kolesterol dan risikonya. Ya, slide. Kolesterol itu zat berwarna putih seperti lilin, ya, dapat ditemukan di dalam darah dan setiap tubuh sel. Ini kolesterol ini ada gunanya, Bu, membentuk membran sel dan membentuk hormon. Ya, orang tanpa kolesterol tidak mungkin. Harus punya kolesterol, ada manfaatnya. Jadi kolesterol itu bukan saja mesti dihilangkan, tidak, tapi dikontrol supaya tidak terlalu tinggi dan kedua tidak terikat dengan radikal bebas. Jadi membentuk membran sel, membentuk hormon. Kalau ibu tanpa kolesterol maka hormon ibu nggak ada. Ya, ini ya pentingnya. Slide selanjutnya. Dari mana kolesterol berasal? Dari dalam tubuh. 80% endokrin diproduksi oleh sel tubuh sendiri di hati, ya. Dari luar tubuh 20% eksogen, makanan yang dimakan daging, telur, 3%. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang berbahaya itu bukan kolesterol dari luar, ya, makanannya itu hanya 20%, ya, yang 80% itu dari tubuh sendiri.
liver ini ya. Slide selanjutnya. Jenis kolesterol LDL low density ini adalah kolesterol jahat ya, membentuk plak di dinding pembuluh darah dan aterosklerosis, menyebabkan low density LDL ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah ini. HDL high density kolesterol baik memindahkan LDL dari dinding pembuluh darah. Jadi kalau kita punya HDL ini kurang dari 40, maka kita punya sampah menjadi kurang, sehingga tidak bisa memindahkan. Ini kolesterol baik ya, memindahkan LDL dari dinding pembuluh darah. Ya, slide selanjutnya. Ini adalah baca usaha jantung sehat. Gizi seimbang artinya makan ini dulu kita tunjukkan ikan. Kenapa? Dengan protein putih itu lebih baik daripada protein merah. Protein putih itu apa? Ikan, lalu ayam, lalu produk kedelai yaitu tahu, tempe, ya, susu, ya, silakan, ya, buah ini, ya. Nyahkan rokok, jangan rokok. Hindari stres tadi ya. Hindari stres dengan cara apa, Bu? Bubur panas kan? Awasi tekanan darah tinggi. Atur olahraga ya. Atur sebuah olahraga ya. Sehat ya. Bagaimana supaya pembuluh darah Anda bebas hambatan? Periksa kolesterol LDL setiap 6 bulan sekali. LDL ya. Ya, slide lanjut 6 bulan sekali. Aktivitas fisik ya, olahraga. Bagaimana baiknya olahraga? Jalan kaki aja 40 menit. Jangan kurang dari 40 menit. 20 menit pertama yang terbakar gulanya, 20 menit kemudian yang terbakar lemaknya ya. 40 menit ya. Jangan 40 menit ya, 40 menit tapi ketemu temannya setengah jam ngobrol. 40 menit, jalannya 10 menit ini ketemu temannya ngobrol apa terus jalan lagi pulang lah. Yo boy, ya ini ya, ya selanjutnya aktivitas makan pola yang sehat ya, supaya bebas hambatan, pola makan yang sehat ya. Kalau makan bakar-bakaran bahasanya gini-gini ya. Ya, slide selanjutnya. Nah ini piramida makanan. Bapak Ibu yang punya kolesterol tinggi, supaya kalau di tempat misalnya di Mate ya, ada acara-acara itu yang diserbu makan buah dan sayur dulu. Antriannya benar. Ya jangan kambing dulu di sini. Habis. Ya, jadi ke tempat yang sayur buah dulu ya, jangan ke tempat daging dulu ya, setelahnya baru ke tempat daging dan lain-lain ya. Setuju? Setuju. Itu aja loh. Tapi biasanya yang ke tempat daging kambing dulu yang apa itu? Rame. Iya. Takut kehabisan ya ampun. Makan sayur dan buah dulu ya. Selanjutnya, bagaimana supaya pembuluh darah minum obat anti aterosklerosis 4A. 4A kalau kita pembuluh darah kita supaya tetap baik, 4A. 1. Antioksidan. Yang kedua A. Anti pengental darah. Yang ketiga anti kolesterol. Yang keempat adalah anti hipertensi atau anti diabetes. Jadi pada dasarnya 3A atau 4A. Apa A pertama? Antioksidan. A yang kedua anti pengental darah. A yang ketiga anti kolesterol. A yang keempat anti hipertensi dan diabetes. Moringa
morinda atau ini adalah antioksidan. Namanya produk lain lagi adalah enhance, ya nanti adalah morinda yang diperbaiki, maka ditambah lagi satu zat namanya enhance. Belum masuk ya, belum masuk. Ini antioksidan. Jadi bapak ibu sekalian, antioksidan itu sangat perlu sekali, sangat perlu sekali. Ibu-ibu yang dekat dengan handphone itu kalau nggak pakai antioksidan pasti kolesterolnya tertangkap oleh radikal bebas dan akhirnya menempel di pembuluh darah. Ya, Bu ya. Jadi ibu harus melakukan minum antioksidan. Mbak ini sudah menyediakan antioksidan di sini, mulai dari morinda, maxidoid, dan terakhir adalah enhance yang belum masuk di Indonesia. Ya, antioksidan, ya. Anti pengental darah, saya kira ini adalah aspirin atau clopidogrel, ya. Ibu sudah pernah dengar kan? Ya, aspirin atau clopidogrel. Anti kolesterol, ya saya kira obat penurun kolesterol harus diberikan seperti simvastatin atau vastatin, ya. Dua itu terus macam-macam, itu ada namanya Lipitor, ada namanya Crestor, ya. Tapi pada dasarnya anti kolesterol harus. Kemudian kalau ada anti diabetes atau anti hipertensi, bukan anti hipertensi, 4A. Ingat 4A. Selanjutnya antioksidan. Sekarang bukan obat tetapi kebutuhan. Kebutuhan sekarang. Kalau udara pemotoran udara kayak gini, polusinya udara kayak begini, ya kebutuhan hari-hari. Jadi hari-hari kita membutuhkan antioksidan, tapi bukan obat, tapi kebutuhan, keharusan dalam kehidupan. Ya betul, radikal bebas yang mengancam kehidupan kita. Ini loh, radikal bebas mengancam kehidupan kita. Apa itu? Polusi udara, gadget itu, ya. Belum lagi yang bentuk-bentuk semprotan-semprotan itu, ya. Itu harus. Jadi ibu minum antioksidan itu bukan suatu kewajiban, tapi kebutuhan, ya. Bukan suatu ini harus, tapi kebutuhan ibu sendiri, ya, kebutuhan bapak-bapak sendiri, ya. Slide selanjutnya, jenis antioksidan, jenis vitamin. Loh, banyak antioksidan ini, vitamin C, vitamin E. Silahkan, ya, dibaca ya. Ya, jenis flavonoid, teh hijau, mengkudu, tempe, susu kedelai, apel, loh, hanya, ya. Tempe itu juga antioksidan yang sangat kuat sekali. Teh hijau silahkan, mengkudu atau noni di dalam bentuk mengkudu atau bentuk noni, tahitian noni. Ini jenis flavonoid. Jenis omega 3 itu ikan, ya, ikan, ya. Ada di telur juga, Pak, telur ayam. Telur ayam ada omega 3-nya, ada. Silahkan, boleh, ya. Telur ayam berapa? Makannya telur ayam 1 butir atau 2 butir sehari, ya. Ya, jangan sampai tidak, ya. Telur ayam itu sehat, ya. Sehat. Katanya kuning telur itu menyebabkan kenaikan kolesterol. Nah, kuning telur dalam 100 gram itu menghasilkan 3.500 kolesterol, miligram kolesterol. 100 gram kuning telur. Sekarang kita lihat 100 gram itu berapa biji? 18 biji. Apa bapak ibu makan telur itu 18? Ya, kan enggak kan?
Jadi telur 2 biji tiap pagi tidak apa sama kuningnya, ya, betul. Jadi ayo makan telur, ya. Sebiji 2 biji aman, ya. Yang diabetes, yang kolesterolnya tinggi aman, ya. Jenis omega 3 ikan banyak sekali. Ikan itu mengandung omega 3-nya, baik ikan darat maupun ikan laut. Sekarang ikan darat mana yang banyak omega 3-nya? Antara lain Banten itu banyak, ya. Lalu satu lagi ada ikan kembung, ya. Jadi jangan berasumsi bahwa harus ikan salmon. Ngapain ikan salmon? Jauh, ya. Kita makan Banten atau ikan kembung atau tuna atau apa aja. Iya. Yang fresh ya Pak, bukan yang udah jadi dibintang. Wah ya, itu kalau yang sudah nggak fresh itu memang kurang. Tapi kalau memang nggak ada ya kenapa? Yang buah apa boleh buat, ya. Boleh ikan asin. Ikan asin tidak. Ikan asin itu garamnya lebih tinggi daripada jadi garam daripada ikan asin itu menyebabkan tekanan darah tinggi, ya, hipertensi. Makanya jangan pakai ikan asin. Ikan asin boleh tidak diasin, tapi dicuci dengan air panas dulu, baru makan, ya. Ikan asin, ya. Ya, fish oil bisa. Jenis omega 3 ini dari fish oil bisa, ya. Jenis logam zinc dan selenium. Selenium misalnya adalah air air dari Arab itu, air zam-zam, maka itu seleniumnya tinggi, maka ada manfaatnya, ya. Bagus sekali air zam-zam, bagus sekali. Tapi kalau cuma sebotol kecil ya jangan banyak. Kalau banyak, ya, jenis enzim berbicu misalnya. Kalau enzim ini semua berbicu, bikinol itu banyak, ya. Yang penting adalah 1, 2, ya, teh hijau, mengkudu, TB susu, jenis omega 3, jenis logam, jenis enzim. Ibu, ya, iya. Ini antioksidan. Jadi lalu mengkudu di sini, ya, mengkudu ini sudah produksinya sudah banyak sekali dan sudah lebih modern, menjadi yang lebih kental, apalagi maksidoid, dan lebih kental lagi adalah enhance nanti, ya, slide selanjutnya. Enhance suatu antioksidan yang kuat menghalangi melekatnya radikal bebas melekat pada kolesterol, menghambat proses aterosklerosis. Ini enhance, ya, suatu produk dari mengkudu yang sudah dimodernisasi dengan ditambahi dengan marijuana. Oh iya. Kanabis. Iya. Marijuana itu kalau dalam dosis terapi bagus sekali. Tapi kalau dalam dosis racun ya itu enak, ya. Enak juga. Jadi banyak peminatnya, ini izinnya belum masuk dari BPOM. Selanjutnya, ini adalah penyebabnya adalah semacam inflamasi. Inflamasi itu kayak infeksi, ya. Ini yang menyebabkan kardiovaskular disease, menyebabkan kanker, menyebabkan autoimun disease, diabetes. Itu semua asalnya dari inflamasi. Semua asalnya dari infeksi. Iya, inflamasi ini silent, chronic silent inflammation. Satu kronik, silent
tidak ada gejala apa-apa, inflamasi. Ya, slide lagi ini. Ini penyebabnya adalah terlepasnya namanya NF-kappa beta. Nah, ini menyebabkan cancer, heart failure, ischemic perfusion, cardiac hypertrophy, ya. Yang arteriosklerosis ini banyak sekali. Ini NF-kappa beta. Ya. Slide lanjutnya. Dan NF-kappa beta ini keluar kalau ada sitokins. Sitokins itu tadi itu sel-sel ini kedokteran agak luas. Ya, alpha mili, IL ini sitokin dan stres. Ya. Ini NF-kappa beta. Jadi yang mengaktifkan NF-kappa beta ini menyebabkan Roy inducers misalnya. Ini menyebabkan NF-kappa beta menjadi aktif. Dan NF-kappa beta ini adalah suatu zat di dalam free radical tadi yang merusak sel-selnya. Slide lanjutnya. Nah, ini enhance itu menghalangi pembentukan NF-kappa beta. Saya nggak ceritain seluruhannya, oleh karena ini sangat rumit sekali dan menghambat proses arteriosklerosis. Saya kira kita tinggal nunggu aja kapan ini keluar. Tapi sementara Morinda dan Maxidoid itu sudah sangat menghalangi pembentukan NF-kappa beta. Selanjutnya saya kira cukup sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, kita buka sesi pertanyaan ya, Ibu Bapak. Mohon pertanyaannya lebih khusus dulu tentang penyakit jantung dan teman-temannya, stroke, pembuluh darah, kardiovaskular ya. Kita coba itu dulu. Kalau nggak ada, boleh kita agak meluas sedikit. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan dari sebelah sini. Satu pertanyaan ada Pak Hari, kemudian Mbak di depan, nama Ibu ya, jadi berdepan. Oke, silakan Mbak. Kita kumpulkan apa langsung jawab dong? Langsung jawab. Langsung jawab, oke. Pertanyaannya ada sedikit ya. Iya. Perkenalkan Mas Eli, saya ingin menanyakan terkait penyakit jantung ini. Iya. Kalau seseorang itu dia vegetarian, rajin olahraga, terus dia ternyata meninggal mendadak, Iya. kira-kira apa sebabnya ya dok? Selain itu rajin dan sebagainya, karena dia kan riwayat hidupnya kan rajin olahraga. Mulai dulu lah. Iya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan apabila dia jantung bawaan atau kelainan dari lahir ataupun keturunan gitu, potensi risikonya lebih besar mana? Ya. Mungkin itu dulu, nanti Ya, kalau ada lagi. Ibu ada satu kasus di mana orangnya vegetarian ya, terus semuanya sehat, kemudian meninggal mendadak. Kenapa? Oleh karena jantung koroner. Ya, oleh karena apa? Oleh karena pada waktu olahraga dia belum dilakukan screening. Kalau sudah dilakukan screening pasti tahu. Saya banyak kasus-kasus umur 30 sudah kena ini terus. Tapi oleh karena serangannya ringan, begitu kita lihat betul ada plak di dalam pembuluh darahnya. Itu pasti ada plak. Jadi oleh karena free radicals itu bisa tanpa kolesterol yang tinggi, tanpa yang bisa olahraga diet bisa. Dan saya solusinya gimana? Kalau mau olahraga berat ya harus cek dulu. Almarhum itu dia olahraganya hanya merpati senam pernapasan itu, Iya. bukan olahraga yang fitness atau Ya. Kayak futsal gitu bukan? Bukan. Periksa dulu. Diperiksa dulu sampai namanya dilakukan MSCT koroner. Kita lihat ada plaknya atau tidak. Kalau ada plaknya kita ngomong
masih ada plaknya, kita lakukan kateterisasi. Kalau memang ada plak beneran, kita tutup dengan stent. Itu umur berapa Bu? 49. Nah, kan masih muda kan? Masih muda sekali. Masih muda sekali. Hidupnya sehat. Saya banyak pasien seperti itu. Jadi sekali lagi polusi di Jakarta ini tidak menjamin seseorang yang kelihatannya sehat. Menjamin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Hari, silakan. Pak Hari. Pak. Terima kasih. Yang pertama ingin tahu cara alami untuk menaikkan kolesterol baik itu dok, dan juga secara alami menurunkan kolesterol jahat. Itu yang pertama. Yang kedua menyambung pertanyaan Mbak Heri, itu beberapa orang itu tidak terjadi serangan jantung pada saat olahraganya, tapi justru ketika setelah olahraga yang dia sudah dalam keadaan istirahat, itu justru terjadinya seperti Haji Mas Said ceritanya, itu terjadi setelah masa futsalnya selesai dan dia menikmati masa istirahatnya. Ini gejalanya kok bisa seperti itu? Kalau pada saat olahraga kita tahu itu lagi tensinya lagi tinggi, ada plak terus kemudian menutup, itu ya pastilah. Tapi kalau orang istirahat kan semuanya lagi rileks dok. Mohon penjelasan tentang itu. Terima kasih. Ya, yang pertama tadi mengenai Cara alami untuk menaikkan HDL. Untuk menaikkan HDL nggak ada guys. Ya, Berdoa kali dok. Jadi HDL memang dari hadiah dari orang tua ternyata ya. Itu kalau keturunan pegawai itu biasanya HDL-nya rendah. HDL-nya rendah. Kalau keturunan petani HDL-nya tinggi. Kalau cara alami menurunkan LDL dok. Cara alami menurunkan LDL antara lain dengan olahraga. Ya, olahraga itu cara alami untuk menurunkan LDL. Tapi olahraganya mesti screening dulu tadi ya dok ya, supaya tahu jenis olahraganya. Screening dulu. Lalu yang kedua mengenai kenapa serangannya pasca olahraga. Itulah karena plak ya, plak yang pecah. Itu bisa memang plak itu pecah pada waktu olahraga keras bisa, dan banyak itu terjadi ngeletak di pinggir lapangan dikirain apa mainan atau betulan. Tapi ada juga yang setelah pulang kok nggak enak tiduran bablas. Itu karena plak yang pecah. Kita tidak tahu kenapa plak pecah pada waktu istirahat. Ya, tapi itu plak pecah tadi, terus pecah terus. Kalau dia pecah, isinya itu menyebabkan merangsang pembuluh darah itu membeku semua di daerah situ. Jadi bukan menurut, membeku semua. Kemudian membeku semua daerah membeku. Itu maksudnya. Iya. 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 Plak itu Ada selain plak. tidak ada selain itu. Oke, selanjutnya tadi Ibu silakan. Saya Ina, kebetulan saya dulu perawat bagian retail. Iya. Jadi kasusnya sih pertanyaannya sih hampir sama dengan Mbak Eri, ternyata udah ditanyakan. Nah yang saya tanyakan kembali adalah apakah pemeriksaan, kalau dokter kan bilang LDL aja ya, sedangkan beberapa kasus yang saya tangani itu hasil labnya memang bagus. Kemudian naik motor, tiba-tiba serangan angin aksesoris, begitu langsung di EKG. Waktu itu saya cek treatment di Senin Siang, hasilnya memang SDPRD. Kemudian 1 minggu kemudian treatment itu normal dok. Apakah perlu pemeriksaan MRI scan itu atau hanya apalagi zaman sekarang kan usia dulu saya tahun 2000 itu benar yang waktu hasil treatment itu di atas 50-an baru kan ada beberapa SDPRD. Kemudian tahun
1 tahun ini udah resign. Kemudian tahun 2015-16 tuh udah mulai usia di atas 35 tuh mulai ada. Terus di bawah 25 sampai 30 itu hasil EKG-nya banyakan aritmia juga, divisi gitu. Terus karena kan pemeriksaan hanya EKG itu kan tidak terlalu itu dok. Apakah MRI scan itu penting sekarang itu? Penting. Jadi untuk melihat situasi pembuluh darah di situ, apakah ada plak atau tidak, penting. MSCT. Kalau dulu diindikasikan umur 45 tahun ke atas dengan kelainan ini, kelainan itu. Sekarang tidak. Jadi walaupun nggak ada keluhan, kita rutin gitu. Kita rutin. 2 tahun sekali kayak. Iya. Kalau sekali kita lihat, oh bisa, itu bisa 4 tahun 5 tahun. Ya, jadi kalau ada plak, ya sudah kita melakukan terapi ya, yang benar tepat tadi, antioksidan, anti pengental darah, anti kolesterol, dan anti hipertensi atau anti diabetes. Ya Mbak. Ya. Kira-kira kalau pemeriksaan MRI scan itu ada di rumah sakit atau di klinik-klinik juga ada dok? Di klinik nggak ada. Di rumah sakit. Adanya treadmill atau? Iya. Berarti treadmill masih kurang bagus ya? Treadmill itu sensitivity-nya hanya 60%. MSCT itu 90%. Kateterisasi itu 100%. Cuman biayanya dok. Iya itu. Makin canggih makin mahal ya dok. Makin mahal. Ya, tapi kalau untuk urusan nyawa, kayaknya kita harus juga kan ya dok ya. Saya kira iya. Cuma sebelum itu kan ada tindakan preventif ya dok ya, healthy Betul. gitu ya. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong, Mas Roni. Kita buka segmen kedua lagi ya dengan pertanyaan Bapak, Ibu, sama Mbak Win. Oh tadi satu ya, oh ya satu dulu nih yang terakhir ya. Saya Rini Supriyani ya dok. Jadi saya ada pengalaman teman sehat gitu ya, tapi dia jatuh dari kamar mandi. Cuma penanganannya mungkin di kliniknya nggak ngerti harus gimana gitu kan, harusnya kan dicek dulu tuh si pasien itu takutnya dari pembuluh darah. Jadi menjelang 3-4 hari mas pasien terus lewat, jadi keluarganya juga bingung ini kenapa di kliniknya itu nggak bisa dicek dulu atau ditangani. Kalau katanya kolesterol itu harus di bawah 4 pasiennya, jadi harus yang di pertolongan pertama dulu itu seperti apa nih? Pertolongan pertama pada orang-orang begini adalah tidurkan dulu ya, tidurkan, kemudian dilihat apakah ini stroke ataukah oleh karena penyakit jantung koroner. Kalau stroke ya lekas juga dibawa ke klinik. Sama juga penyakit jantung koroner juga mempunyai waktu 4 jam. Jadi paling tidak 4 jam pertama itu harus diberikan aspirin. Nah ya kalau nggak ketahuan ya terus saja jalan, pembekuan darah itu akan terus, ya. Plak yang pecah itu akan terus dan akan ke atas menyebabkan stroke atau ke jantung menyebabkan serangan jantung yang berat. Ya jadi begitu ada gejala yang tidak normal seperti itu, pemberian tromboaspirin atau aspirin itu harus 2 tablet atau 4 tablet sekaligus. Boleh, silakan 2 tablet atau 4 tablet ya. Jadi kombinasi dari misalnya simvastatin gitu ya dok, Iya. sama apa tensinya, terus sama Tromboaspirin. Bisa ya. Jadi berikan tromboaspirin 4 tablet ya, selamat ya. Kalau kombinasi dengan moringa itu Boleh, moringa boleh. Ya, tapi bukan untuk pencegahan untuk bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit itu dengan begitu, tapi dengan tromboaspirin. dok, kalau misalnya obesitas gimana untuk moringa gitu? Boleh, bagus. Bisa mengatur kegemukannya. Bisa. Jadi diabetes sama tensi sama obesitas bisa ya? Bisa, sangat bisa. Iya. Ya tadi kita buka pertanyaan, Ibu tadi saya pilih ya. Terus ya. Sebenarnya saya nanti pengalaman saya pernah sakit
Sekarang saya sakit hipertensi sudah lama. Iya. Tapi waktu itu saya pernah stroke juga. Pernah stroke juga. Pertama tahun 90 itu kena vertigo. Iya. Terus sama Profesor Sumargo dirawat, terus saya berikutnya terus kayak apa itu nama serangan jantung ya. Iya. Saya pernah sakit sebelah dan sendiri. Terus saya di harapan kita di pasang alat 24 jam. Iya. Terus dokter bilang jantung katanya hanya otot aja gitu, tidak apa-apa gitu. Terus saya sekarang hipertensi udah dari tahun 2014. Iya. Itu sudah 2014 saya. Sampai sekarang Iya. saya minum obat pesatrin, kondiokom sama pengencer darah itu tiga macam. Iya, pengencer darahnya apa? Sekarang sudah Pengencer darahnya apa? apa ya? Clopidogrel. Namanya. Pertanyaannya apa ini? Jadi saya Pertanyaannya karena saya betul. pernah itu sakit itu apakah termasuk serangan jantung? Iya. Tapi Ibu selamat dengan obat-obat stroke. Ya, saya Orang obati stroke itu sama dengan ngobati sakit jantung. benar di ego Ngobati sakit jantung sama dengan ngobati stroke. namanya Clopidogrel. Clopidogrel bener. Ya, betul. Lanjutkan Ibu, ya. Jadi dari dokter Taibi. Iya, Lanjutkan dulu. lanjutkan. Kalau kombinasi sama tadi boleh dok ya? Boleh. Kan antioksidannya Bu tadi kurang kan saat Antioksidan. Nah ini Bu udah makan 3. Satu lagi antioksidannya Noni. Ya Bu ya? Oke. Ya tadi Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa dong. Ya, dokter saya kan riwayat jantung 10 tahun yang lalu. Ya. Saya tidak jadi di Pasangpil. Saya tertolong dengan kami. Nah, saya masih kontrol setiap 6 bulan sekali. Namun dokter terakhir yang di rumah sakit jantung menyarankan saya untuk kateter. Ya. Saya sudah takut duluan. Lalu saya pergi ke Penang untuk saksana. Dokter di sana mengatakan tidak perlu. Nah, pendapat dokter gimana? Apakah karena saya takut untuk kateter dok? Perlu. 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 Tapi saya tidak ada rasakan apa-apa sekarang. Perlu aja untuk Cegahan, melihat situasi. Oh, begini toh, gitu. Biar nggak penasaran kali. Iya, iya. Ya. Itu aja dok, terima kasih. Monggo, perlu. Ya, silakan. Saya 2 tahun yang lalu sudah di CATS. Iya. Jadi saya makan mini aspi, Mini asli. di SDN, Di SDN. dari 2. Iya. Apakah Morinda ini bisa membantu mengencerkan darah? Morinda tidak mengencerkan darah, tetapi menangkap radikal bebas yang akan membentuk plak-plak baru. Nah, itu, ya Bu ya. Jadi Morinda akan membantu Ibu untuk menghindarkan pembentukan plak-plak baru. Ya, Tidak bisa melepas plak. tidak bisa, tapi mengempeskan plak bisa. Ya, Terima kasih. iya. Bentar, Bapak dulu ya Bu ya. Bentar. Ini Bapak. Silakan Bapak. Dok, saya punya penyakit diabetes, Iya, sakit mah, iya. Paketnya itu soalnya. Paketnya. diabetes sama mah terutama. Iya. Yang under kontrol dokter terus Iya. 2 bulan. Nah itu kalau saya minum Morinda. ini cukup applicable nggak untuk penyakit saya? Sangat. Itu untuk lambungnya bisa Pak. Untuk jantung koronernya sangat bisa. Barusan tadi saya waktu dikasih Iya. minum agak berasa juga. Iya, iya. Iya, memang. Memang begitu dok. Memang begitu. Nanti kalau sudah terbiasa maka akan tidak lagi. Kembali itu dok. Kayak. Masih dokter tahu buat di SPJ dok. Oh. Terus itu lagi dok, tadi dokter menyinggung masalah daging kambing.
Saya waktu masih tinggal di Saudi. Iya. Saya setelah diundang sama emir-emir Iya. itu makanannya selalu daging kambing dong. Iya. Saya bilang masalah boys kata dia bilang, daging kambing itu bagus kata dia bilang gitu. Mereka kalau dikasih daging sapi melengos tuh. Iya. Jadi waktu dokter bilang daging kambing kolesterolnya enggak. Banyak orang kita yang punya pemahaman daging kambing itu kolesterolnya tinggi. Salah. Daging kambing kolesterolnya lebih rendah dari sapi. Oleh karena apa? Daging kambing itu paginya itu keluyuran, sorenya jadi sate. Dan kambing itu ekonomi rakyat kita Pak ya, ekonomi rakyat kita. Kita punya tanah 4x4, ditanam kambing 1, 2, diharapkan jadi 8 jadi ini. Nah, kalau sapi itu internasional ya, jadi kayak petani Australia itu punya tanah 40 hektar, 400 hektar ditanami sapi. Kemudian sapi itu disuntikin, ya, disuntikin hormon dan apa yang terjadi kolesterolnya lebih tinggi. Jadi sapi Australia itu 100 gramnya itu mengandung 57 miligram prosen dari kolesterol. Tapi daging kambing hanya 17 miligram prosen. Kikil tidak ada kolesterolnya. Itu kolagen saja. Kalau bebek ada kolesterolnya, tapi tidak terlalu besar. Itu kolagen. Apakah kalau misalnya detak jantung itu dikatakan pelan atau lemah itu dapat menyebabkan oksigen ke otak? Betul, betul. Jadi kapan detak jantung yang lemah itu kurang dari 50 per menit? Dihitung aja. Agar kenaikan Diperiksa dulu penyebabnya apa. Ya. Nah, pertanyaan lagi. Kalau ibu dulu tadi kayaknya mic-nya nggak berfungsi. Langsung aja. Langsung aja Bu, saya mau tanyakan dok, kalau ada orang yang dia dari polis jantung, tapi tidak dioperasi, tidak dipasang ring, cuma dibilangnya, waduh, saya ini harus berobat apa katanya. Tapi saya lihat dari tandanya dia bisa jalan cepat belah, jadi nggak bisa jalan, nggak bisa jauh-jauh jalannya. Nah itu saya mau tanya dok ya. Obatnya apa? Ya. Obatnya 4A. 4A tadi. Satu lagi dok, ada juga teman dia kalau bicara tentang terang atau apa ya? Kalau Atau dia kalau ngomongnya itu Parkinson, Parkinson. Penyakit Parkinson itu juga pengampuran iya. Itu pengampuran pembuluh darah otak. Itu satu step ke arah stroke. Hati-hati. Jadi pengobatan pencegahan terhadap stroke itu sangat perlu. Apa 4A lagi? Sama. Ya, tambahin moringa. Moringa. 4A 1M bro. Iya. Iya. Dok mau tanya untuk kelainan jantung pada bayi yang usia 4 bulan karena kebocoran jantung dok, itu penanganannya seperti apa? Kemudian satu lagi dok, apabila kita memiliki orang tua yang sakit jantung tapi bukan karena keturunan, karena gaya hidup nih dok. Nah gimana nih kok? Oke, yang Itu aja, pertama Dok, makasih. adalah pada bayi umur 4 bulan Iya. ditunggu sampai umur 10 tahun Iya.
kadang-kadang membaik sendiri, bisa membaik sendiri. Ya. Tapi kalau 10 tahun sampai 12 tahun tidak membaik, maka dilakukan operasi. Kedua adalah orang tuanya gaya hidupnya seperti itu ya itu ya dihindarilah. Gaya hidup kayak gitu mau Anaknya kena nggak? Ada kan? apanya? Keturunannya kena nggak? Sama juga nggak? Perhatikan aja. Makasih dok. Iya, makasih. Next. Oke, terakhir ya. Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Mari ngetes. Orang sakit jantung, dia apakah harus bergantung terus sama obat-obatan? Tidak boleh lepas ketiknya atau kalau sudah sehat boleh mengurangi ada kaitannya dengan Iya, boleh Pak, boleh mengurangi. Tetapi pada dasarnya 4A itu masih terus. Antioksidan, anti pengental darah, anti kolesterol, 3A boleh tidak. Ya, yang anti hipertensi sama anti diabetes kalau nggak ada sama-sama. 3A itu harus. Ya. Tadi ya Ibu ya. Pas ngomongnya Ya. Saya mau tanya, kalau misalnya apa namanya detak jantungnya lemah terus oksigen ke otak itu kurang, kita bisa nggak kalau kita melakukan terapi hyperbarik? Lain ya, hiperbarik adalah kenaikan tekanan sampai 4 atmosfer sampai 6 atmosfer itu tidak untuk itu. Tapi saya karena waktu saya kena sering yang tertulis dada kalau bahasa kita sebenarnya dokter menyarankan untuk hyperbarik. Hiperbarik. Kemudian 10 hari 6 hari apa namanya hyperbarik dengan saya kembali normal dan saya untuk menyarankan saya ini coba deh kalian bisa kalau hyperbarik untuk menaikkan tekanan ya oksigen otak. Saya kira bisa, tapi saya tidak tahu persis. Tapi saya kira bisa. Ya. Boleh. Ada lagi? Tadi kayak berangkat jadi. Mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ada suplemen yang namanya CoQ10. Iya, apakah apa perbedaannya cara kerjanya di CoQ10 dengan Maxidoid? Apakah saling menyempurnakan atau sebenarnya sama aja? Apakah yang orang cukup minum Maxidoid aja nggak perlu minum CoQ10 untuk menjaga keadaan kardiovaskularnya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya beberapa bulan yang lalu pernah dengar kalau kolesterol itu juga ternyata nggak boleh terlalu rendah. Kayak tadi dokter bilang nggak boleh terlalu tinggi. Boleh tahu range-nya berapa kalau yang sehat itu di antara berapa sampai berapa? Ya. Itu ya. Kadar kolesterol yang sehat adalah di bawah 200, di antara 140 sampai 200. 140 sampai 200. Kalau lebih rendah dari 140 maka kurang begitu bagus oleh karena kadar hormonal kita, pembentukan membran tubuh, pertahanan tubuh kita berkurang. Lalu mengenai Maxidoid dan nanti OBQ itu kerjanya lain. OBQ itu kerjanya lain, kerjanya di membran sel untuk melindungi membran sel. Maxidoid juga sama tapi dengan cara yang lain. Jadi sebetulnya dua-duanya kalau diminum dia saling mendukung.